siang menjelang sore dengan suasana yang mendung ini di luar sana. Alhamdulillah pada hari ini saya Mr. Ocha bisa berjumpa lagi dengan teman-teman podcast Bibir Manis. Alhamdulillah pada pagi hari ini suatu kehormatan bagi saya telah mendapatkan kepastian hadirnya seorang ketua UKM riset di UTM. Betul begitu ya Mas? Iya, betul, Pak. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Jadi tepat sebelah kiri saya adalah Mbak Sugiyati, ketua riset UKM risetnya UTM, ya, orang nomor 1 di UKM risetnya. Nah, kok bisa sekeren itu, bagaimana kok bisa ya, kita akan spill. Maka dari itu jangan kemana-mana, jangan pause, jangan stop, tonton sampai akhir ya. Selanjutnya kita akan perkenalkan secara langsung. Silakan Mbak Sugiyati perkenalkan secara singkat dulu dan disapa teman-teman podcast Bibir Manisnya. Halo teman-teman, aku Sugiyati, mahasiswa program studi sosiologi angkatan 2020. Ya, di sini suatu kehormatan juga bisa diundang oleh Bapak Ocha. Terima kasih Pak ya atas undangannya. Terima kasih teman-teman. Oke. Sugiyati, nama yang simple, Iya. cuma mungkin hidupnya tidak simple. Iya, benar Pak. Mana ketawa nih? Tahu Pak. Tahu ya. Tahu perjalanannya seperti apa gitu. Oh, gitu ya. Berarti bestie ini. Iya. Kemana-mana bertiga ini. Bertujuh Pak kami. Bertujuh. Ya, Ya, masih saya ada yang lainnya. ngalahin Blackpink aja. Blackpink aja 4 ini bertujuh malah. Iya, bertujuh. K-pop yang bertujuh itu apa? Yang bertujuh apa ya? Saya tidak pernah mengikuti hal seperti itu Pak. Oke. Sugiyati asal mana Sugiyati? Tuban Pak. Kalau saya panggil Sugiyati, Mbak atau Langsung saja nama Sugiyati saja Pak. Sugiyati saja. Ya, biar kelihatan akrab Pak. Oke, Sugiyati itu karena cewek ya. Iya. Cowok Sugiyato. Benar-benar Pak. Karena ketawa aja itu. Oke, asal Tuban ya. Iya, Sugiyati Tuban. ya. Oke. Boleh nggak sih saya pengen spill flashback dulu ke belakang, karena yang membentuk masa kita sekarang adalah kan masa lalu Iya, ya, benar, Pak. Sugiyati ya. Benar. Saya pengen ke SD, SMP, SMA nih. Sebahagia apa, sesuram apa, se-happy apa masa-masa kecil remaja SMP, SMA-nya Sugiyati? Ya, jadi masa kecil saya memang latar belakang keluarga saya sendiri itu memang saya bukan anak dari orang yang konglomerat lah, bukan anaknya orang kaya gitu Pak. Cuma keluarga saya sederhana, tetapi mereka itu kaya akan motivasi, dorongan seperti itu. Keluarganya Sugiyati keluarga sederhana, yang Iya, punya keluarga rumah makan sederhana itu. berbeda Pak, berbeda. Berbeda. Iya. Nah, itu tempat saya membeli nasi, tapi keluarga saya adalah tempat saya mengungkapkan segala keluh kesah di hati, seperti itu. Iya, lanjut. Ya, jadi tapi keluarga saya itu orang yang luar biasa di dalamnya, karena kaya sekali akan motivasi, dorongan, kemudian tidak pernah menuntut saya untuk harus berprestasi ini itu, tidak pernah. Tapi itu lahir dari kemauan hati saya sendiri. Saya boleh nggak bagian dari keluargamu? Kira-kira jadi apa Pak ya? Ya boleh lah, jadi yang tukang cuci piring. Oh gitu Pak. Oke, lanjut. Ya seperti itu Pak. Jadi mereka selalu memotivasi saya, memberi saya dorongan, tidak pernah menuntut saya hal-hal yang kamu harus jadi ini karena tetangga ini, nggak pernah. Tidak pernah membandingkan juga, tidak pernah Pak. Nah itu kan pentingnya pola asuh di situ Pak ya. Kadang kan pola asuh itu juga mempengaruhi hasil atau kepribadian kita di masa sekarang ini. Nah mungkin itu hasil dari cara orang tua dan keluarga saya mendidik saya gitu Pak. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang, entah itu saya berprestasi dalam bidang apa atau apapun, itu lahir dari diri saya sendiri, bukan karena kemauan orang tua. Oke, Gitu. berarti SD itu nggak dituntut apa-apa pada Tidak waktu pernah SD. dituntut apapun, hanya memfasilitasi apa yang saya butuhkan. Memang beliau orang-orang sederhana, tetapi apa yang saya perlukan, apa yang saya minta itu tidak pernah satu kali pun itu ditolak.
berusaha untuk mewujudkan apapun yang saya butuhkan. Harusnya orang kamu jadi dosen pembimbing. Iya. Kok bisa Pak? Iya, dia mengajukan judul skripsi nggak ditolak. Gitu Pak, iya. Karena ditolak judul skripsi itu lebih sakit daripada patah hati Pak. Pernah? Loh kan sekarang saya semester 6 ini tahap mengajukan judul skripsi. Iya, maksudnya pernah ditolak karena patah hati, apa pernah ditolak karena skripsi, judul skripsi? Dua-duanya? Dua-duanya, makanya saya bisa mengatakan itu kan karena pengalaman. Kalau tidak pengalaman kan ya saya tidak boleh mengatakan itu kan sama dengan justifikasi gitu Pak. Sampai lupa rasanya patah hati kayak gimana ya? Ya soalnya kan sudah punya istri Pak, jadi kan sekarang sudah ada yang melengkapi. Iya, berarti ditolak judul skripsi itu lebih menyakitkan daripada patah hati. Iya benar. Iya, bisa gitu ya. Oke. Memang dunia konspirasi alam semesta. Oh iya, konspirasi. Iya. Berarti pernah terkait konspirasi. Pernah baca buku filosofi teras nggak, filsafat teras? Saya hanya pernah membaca itu Pak, gambaran, tapi tidak pernah membaca sampai tuntas. Hanya saya pernah membaca buku konspirasi alam semesta yang karyanya Firza Besari, karena memang itu idola saya Pak. Jadi saya menulis itu karena memang termotivasi oleh Firza Besari. Iya, itu idola saya. Oh, idola kamu. Dari kecil. Tapi kenapa foto PPO WA-nya nggak Firza Besari? Najwa Shihab. Iya, karena memang saya suka di bidang jurnalistik juga Pak. Lucu ya sebenarnya. Oh, jurnalis. Iya. Jadi idolanya banyak ya, Najwa Shihab, Firza Besari. Jadi masing-masing bidang itu punya idola. Oke, satu persatu. Jurnalis Najwa Shihab idolanya. Kalau penulis Firza Besari. Kalau singer penyanyi siapa? Sal Priadi. Iya. Lagunya yang paling itu apa tuh, lupa saya. Yang itu mesra-mesranya kecil-kecilan dulu itu Pak. Oh, bukan yang rumah-rumah itu. Iya betul. Iya. Itu juga. Apa? Coba spill liriknya yang paling menanti itu apa? Tapi saya lebih suka yang mesranya kecil-kecilan dulu itu Pak. Oh, gimana coba liriknya? Aduh kalau Nggak usah dinyanyi liriknya. yang itu Pak, pokoknya sementara kita mesra-mesranya kecil-kecilan dulu Pak, kecil-kecilan dulu nak, itu kan menceritakan tentang seorang anak yang bersama orang tuanya, terutama bapaknya. Itu mereka hanya bisa mesra-mesranya kecil-kecilan dulu, tapi cintanya itu besar-besaran gitu ya. Itu kan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa saya dengan keluarga saya mesra-mesranya memang kecil-kecilan karena memang kami dari keluarga sederhana, tapi cinta kami itu besar-besaran sehingga membentuk pribadi yang sampai sekarang ini. Nah itu makanya saya selalu memutar itu di sela-sela kesibukan saya gitu, kayak ngerjain tugas atau apapun itu gitu Pak. Muter apanya? Musiknya di YouTube gitu. Oh, di YouTube. Iya. Mesra-mesraan kecil itu mesra-mesraannya bagaimana sih detailnya? Kalau mesra-mesraan yang kecil-kecilan itu maksudnya tidak mewah. Misalnya tidak pergi ke tempat-tempat mewah, tapi pergi ke tempat-tempat sederhana. Cuma cintanya yang besar-besaran gitu Pak. Kan kadang ada pergi ke tempat mewah, tapi karena nggak ada cinta yang besar-besaran sehingga pertemuan ini menjadi tidak bermakna, kan seperti itu. Jadi bermaknanya suatu pertemuan ditentukan oleh apa Sugiyati? Oleh cinta yang lahir dari masing-masing individu yang bertemu ini nantinya Pak, seperti itu kalau menurut saya. Iya. Oke. Penyanyi Sal Priadi. Aktor sih saya lebih mengidolakan itu Pak. Siapa? Reza Rahadian. Iya. Luar biasa Sugiyati. Akhirnya SMP lah. Ya, SMP mana Sugiyati? Saya di MTS Pak. MTS. Iya, jadi berbau Islami. Berbau Islami.
Di MTS itu apa aja aktivitasnya? Di MTS itu ya sama Pak. Kalau pagi itu kita diajarkan untuk apa? Untuk ibadah dan lain sebagainya. Pasti kalau pagi kita ada kegiatan sholat duha bersama, ngaji bersama gitu. Sering alasan lagi halangan enggak? Enggak Pak. Jujur ya. Iya, tapi memang di situ ketat sekali. Jadi kalau misal ada yang halangan itu memang benar-benar dicek gitu Pak. Loh, dicek. Bukan, maksudnya kan ada apa guru perempuan yang memang mengestimasi berdasarkan tanggal. Oh, sampai segitunya. Ya, karena memang ketat sekali dan itu sebenarnya kan kita dari sananya kan tidak memaksa untuk ibadah, hanya saja kan itu untuk kepentingan kita juga. Jadi kan juga penting untuk siswa-siswinya. Sugiati ini suka baca buku sejak kapan? Sejak MTS itu lagi Pak. MTS itu buku yang pertama kali dibaca apa pada waktu MTS? Buku yang pertama kali itu Dilan. Dilan. Iya. Itu pertama kali saya membaca dan di situ juga saya pertama kali apa ya kayak membacanya sampai selesai meskipun itu bukunya agak tebal Pak. Sampai selesai. Iya. Padahal itu baru masa awal saya penjajakan menyukai dunia tulis, tapi saya tertarik membaca buku itu sampai selesai. Gitu. Seingat kamu pada saat selesai membaca buku Dilan itu masih ingat nggak apa yang merupakan semacam insight buat kamu pada saat baca selesai buku itu? Ada Pak, yang masih saya ingat itu kan buku tentang percintaan Pak ya, tentang percintaan. Jadi ada Dilan sama Milea itu kan tadi yang perempuan Milea, yang laki-laki kan bernama Dilan. Nah itu kan saling jatuh cinta. Hanya saja di pertengahan itu pasti kan namanya cinta pasti ada kerikil-kerikilnya gitu Pak. Kayak ada orang ketiga atau apapun itu. Nah itu yang menjadi apa ya? Menjadi magnet buat saya untuk terus membaca. Ini nanti endingnya seperti apa gitu loh. Apakah Dilan dan Milea ini nanti akan bersatu dan memang benar akhirnya mereka juga akan dipertemukan kembali. Maksudnya akan bersatu kembali. Oke. Gini Sugiati. Buku fiksi itu terkadang hanya sebagai imajinasi. Iya, benar. Nah, menurut Sugiati, apa hal yang menarik dari buku fiksi itu? Kalau hal yang menarik itu bagi saya itu diksi yang digunakan. Itu kan kayak kita mengalami sebuah apa ya kata-kata percintaan yang memang dalam bikin kita terbawa perasaan atau zaman sekarang dikatakan baper gitu Pak. Nah kayak gitu. Saya senang banget kalau baca-baca buku-buku seperti itu Pak. Kayak itu kan kalau menurut saya ya fiksi itu untuk mengobati hati, sedangkan non fiksi itu untuk otak. Jadi kita harus seimbang Pak. Kita harus membaca fiksi tapi juga harus membaca non fiksi. Kalau fiksi kan untuk hati kita. Kalau kamu kan suka baca buku nih, kamu kan seimbang kan saya lihat hati dan logika pikiran kan. Kalau kamu yang di depan ini seimbang enggak? Berbeda Pak, kan setiap orang kan berbeda-beda. Nah, Tikin ini lebih cenderung dia itu gupuan Pak. Maksudnya suka terburu-buru sesuatu. Gupuan, bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya gupuan. Bahasa Tubannya tuh gupuan. Iya. Tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi nggak bingung gitu Pak. Bingung dengan. Misalnya ada tugas, ini gimana ya? Kayak bingung sendiri gitu Pak. Oh, heboh sendiri. Iya. Kalau saya kan meskipun tugasnya susah itu, meskipun dalam hati saya, ya Allah susah banget, tapi saya nggak pernah sambat ke orang lain. Gitu ke diri saya sendiri, tapi saya kerjain, tetap saya kerjain. Kalau saya udah selesai, baru saya bilang saya udah selesai. Dan sebenarnya itu saya. Tapi teman-teman saya selalu nganggap Sugi gak pernah kesusahan tugas gitu. Selalu bisa, padahal enggak. Padahal padahal itu sambatnya ke diri saya sendiri. Mengeluhnya ke diri saya sendiri itu Pak. Kalau Siti gimana?
Mardiana. Siti Mardiana kan namanya. Mardiana Enggak, Hoso. teman saya maksud namanya Siti Mardiana. Oh, betul. iya. Ini Mardiana Hoso. Mardiana Hoso. Hofso. Hofso. Ya, gimana kalau Mardiana? Kalau ini dia itu perempuan yang tegas, Pak. Tegas. Tegas sekali. Iya, iya. Dan kalau ada apa-apa dia langsung berani untuk mengungkapkan dengan bahasanya yang sedikit keras. Memang dia keras Pak orangnya. Keras. Tapi memang apa yang dikatakan itu ada benarnya. Kadang tapi dia itu cengeng gitu. Cengeng. Iya. Iya, iya. Baperan. Iya. Cengeng. Kalau ada apa-apa pasti gimana gitu ya, sama kayak Titin. Cuma kalau Diana ini lebih ke apa ya, lebih ke orang terdekatnya, yang paling dekat gitu loh Pak. Kamu terdekatnya? Iya. Titin sama Diana ini kan terdekat sama saya. Cuma Diana ini kalau kuliah itu bareng saya terus gitu. Saya bareng Diana. Satu kelas. Satu kelas, semuanya satu kelas. 7 orang itu satu kelas. Berarti geng-gengan dong. Bukan geng-gengan Pak, memang kan kita dipertemukan online gitu loh Pak, dipertemukan online, terus kemudian ada komunikasi lebih lanjut, kita menyamakan persepsi bersama, kita menyamakan curhat-curhat bersama gitu. Kita nggak pernah bermaksud untuk geng-gengan, kita juga berteman ke semuanya Pak, nggak hanya 7 itu. Cuma yang dikenal publik itu kita memang 7 orang itu tadi. 7 orang itu tadi sampai bikin nama juga. Enggak sih Pak, Enggak nama. Karena kita enggak geng banget gitu. Tapi masih berbaur ke yang lain. Enggak ada namanya. Yang namanya sendiri-sendiri. Oh iya. Tapi UKM mencar juga. Enggak semuanya di riset. Enggak. Coba spill satu persatu. Ini UKM apa? BMKM. BMKM. Oh, berarti anak buahnya Ahla ini. Iya, benar. Mas Robi. Oke. Bagian divisi apa, Titi? Di Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Kalau Rizka itu apa sekarang? Rizka Kota itu di apa ya Pak? Relasi dan mitra ya. relasi dan Iya. Kalau kosong Saya Ikatan Mahasiswa Sidoarjo, jadi perkumpulan teman-teman Sidoarjo yang berkuliah di Universitas Sidoarjo Madura. yang di internalnya di sini. Kalau di internal nggak ikut, soalnya lebih fokus ke organda tersebut. Oh, Ini ketuanya. Ketuanya Organda Ikamasnya. Oke, nanti saya jadwalkan podcast. Ya kan ketum organda. Apa namanya? Ikamas. Ikamas. Ikatan Mahasiswa Sidoarjo. Setelah lebaran ya. Setelah lebaran siap-siap. Scheduling, siap-siap. Oke. Gini Subiati, yang membentuk Subiati sekarang, apakah 2 hari yang lalu, apakah seminggu yang lalu, apakah beberapa tahun silam, ya? Kalau memang beberapa tahun silam, otomatis berangkat dari SMP SMA. Iya. Nah, poinnya adalah, apakah Subiati sudah merasa bahwasannya yang membentuk sosok Subiati saat ini adalah masa SMP SMA? Iya, benar Pak. Saya sudah merasa hal itu. Jadi pas MTS itu setara dengan SMP Pak ya. Nah itu kan saya belum tahu kalau passion saya itu di menulis. Cuma saya sering dimintai tolong teman-teman saya untuk buatin kata-kata ini dong, pacarnya mau ulang tahun gitu. Dan saya suka melakukan itu. Oh berarti saya suka, ini berarti apa yang harus saya kembangkan gitu. Apa yang saya suka itu berarti apa yang harus saya kembangkan. Karena saya itu tipikal orang yang kalau misal nggak suka, ya saya nggak mau terlalu istilahnya larut di apa yang tidak saya sukai ini. Tapi yang saya sukai ini nanti saya kembangkan. Orang tua saya pun begitu mendidik saya. Apa yang saya suka difasilitasi, cuma apa yang tidak suka ini tidak pernah dipaksakan gitu. Oh bisa sekeren itu orang tuanya Subiati? Apakah orang tuanya Subiati itu termasuk dari educated people? Orang tua saya itu sederhana Pak. Beliau itu cuma seorang petani. Beliau cuma seorang petani, tetapi saya juga saya juga sangat-sangat kagum dengan beliau berdua. Bagaimana
beliau mendidik saya itu menjadi inspirasi saya nantinya untuk mendidik Tetangga anak saya. kamu nggak tetangga kamu? Iya, bahkan setiap saya pulang gitu Pak ya, misalnya pulang kapan, gini-gini gitu, kayak ditanya. Terus kan saya punya buku Pak ya, Yeah. buku fisik. Nah itu kan saya pajang di rak buku di rumah saya. Karangan kamu tak karangan orang lain? Karangan saya sendiri, saya menerbitkan buku karangan saya sendiri. Itu terbit tahun 2021. Nah itu setiap ada tetangga saya pasti dengan bangga orang tua saya menunjukkan bahwa ini hasil karya anak saya. Meskipun beliau itu tidak terjun di dunia menulis, jadi beliau kan nggak tahu bagaimana proses saya untuk bisa menghasilkan buku ini. Yeah. Taunya kan saya menghadap laptop itu karena urusan kuliah, urusan apa. Padahal di sela-sela itu saya nulis. Gitu. Akhirnya SMA ditunggu juga, kamu mau nulis juga? Iya, saya nulis juga. SMA saya ikut lomba-lomba, kemudian saya juga memperbanyak relasi di Instagram, kayak saya mengikuti penulis-penulis gitu, penulis-penulis yang masih pemula, bagaimana mereka itu mempertahankan eksistensi mereka di dunia kepenulisan. Nah itu menjadi guru saya juga secara tidak langsung. Nah di situ juga saya mencari info-info lomba dan lain sebagainya. Itu bahkan sampai sekarang di email saya itu masih ada kayak kotak masuk tanggapan dari si penyelenggara lomba atau kotak keluar dari saya mengirimkan naskah-naskah itu. Meskipun tidak semua itu berhasil, tapi itu adalah proses dan pengalaman yang paling berharga buat saya dan masih saya simpan iseng aja, tidak saya hapus sampai sekarang gitu. Oke. Jadi SMP itu sama sekali nggak ikut kegiatan ekstrakurikuler lainnya? Kalau MA itu saya jadi OSIS Pak. Ya, OSIS. Jadi OSIS di Mandua Degan. Divisi penulisan juga? Bukan, saya di itu Pak, Budi Pekerti Luhur. Nah itu. Jadi saya ikut OSIS di situ. Kemudian setelah itu, tapi di situ saya tidak gimana ya? Ada yang lebih unggul dari saya dalam organisasi itu gitu Pak. Saya belum begitu mencintai organisasi. Saya lebih ke diri saya pribadi waktu itu. Nah saya mulai mencintai organisasi itu ketika kuliah ini Pak. Iya. Tapi kamu sudah suka menulis? Suka SMP. menulis sampai dari SMP, kemudian MA. Dan SMP itu sudah kenal dengan Firsa Besari, sudah kenal. Sudah tahu Firsa Besari. Iya. Berarti apakah kamu sudah baca catatan juangnya Firsa Besari? Kalau catatan juang sendiri kan ini kan memang buku dulu Pak ya. Yeah. Jadi saya belum sempat memesan itu sampai sekarang karena ada beberapa prioritas yang harus saya prioritaskan dulu gitu Pak. Kan saya tipikal orang kalau misal mau apa-apa itu yang paling prioritas dulu baru saya beli dulu gitu, baru saya dapat dulu gitu Pak. Gitu. Kalau saya tipikal orang yang. Dan apakah kamu lebih suka baca itu secara fisik, enggak di online? Saya dua-duanya Pak. Fisik suka, kayak di Pusnas Perpustakaan Nasional itu juga saya suka baca di situ. Saya juga suka mengutip kata-katanya yang di Instagram gitu. Itu selalu saya pantau apa postingan terbarunya gitu. Kayak JS Kairen itu kan kayak penulis juga dari Sumatera. Nah itu kan juga selalu saya ikuti apa postingan-postingan terbarunya, kemudian karya-karya terbarunya gitu. Buat pembelajaran buat saya. Saya lupa, saya pernah baca bukunya siapa ya, yang judulnya Ketika Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja tuh. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Alif siapa sih, lupa namanya. Syahrin. Iya, Hafiz Syahrin. Iya, Hafiz Syahrin. Hafiz Syahrin. Iya. Itu saya pernah baca itu. Iya, itu buku yang
sejenis dengan itu juga ada Pak, namanya ikhlas paling serius. Nah itu saya baca yang ikhlas paling serius itu saya baca ketika memang saya di tahap mengikhlaskan seseorang. Nah saya membaca buku Al-Fisyah gitu. Ya, kalau bahasa kerennya yang sekarang lagi viral adalah altruisme, mengikhlaskan. Ya. Altruisme. Berarti Sugiati ini sibuk ya? Kalau dibilang sibuk ya Sibuk. banyak agenda Banyak agenda ya. Ya. Oke. Saya tuh lagi nyari yang suka nulis gitu loh Sugiati. Kalau Sugiati kan kayaknya udah nggak mungkin bisa saya ajak menjadi tim gitu loh. Ya. Untuk bergabung ke apa Pak? Menjadi penulis kedua. Ini podcast ini saya bukukan Sugiati. Gitu. Barangkali Sugiati ada rekon yang Iya. yang Siap. adik tingkat yang masih belajar dan memang benar-benar punya passion dalam menulis gitu Sugiati. Kalau Sugiati kan kelasnya sudah kelas tinggi gitu kan, Enggak sih Pak, masih belajar juga. Namun karena Sugiati kan sibuk ya kan. Yang kiranya passionnya nulis, masih banyak waktu luang Sugiati untuk menjadi penulis kedua Bibir Manis ini Sugiati. Oke. Siap. Oke, berikutnya Sugiati. Kita keempat nih masuk nih, belajar, berprestasi, berkarya, dan berkontribusi. Sugiati sekarang semester Nah, 6. Jadi semester 1 sampai semester 6 itu menurut Sugiati selama perkuliahan di sini, kuliah di sini, apa saja hal yang paling banyak dipelajari oleh Sugiati? Menurut Sugiati, apakah memang terkait dengan akademik atau non akademik? dua-duanya sih Pak. Keduanya, Saya berusaha menyeimbangkan dua-duanya. dan itu penting semua. Iya. Gimana caranya biar bisa menyeimbangkan antara akademik dan non akademik? Iya, kalau saya sendiri itu sebelum kuliah sesibuk apapun saya itu malamnya harus belajar Pak. Jadi ketika Serius masih belajar Iya. sampai detik ini, Sampai malam detik ini, besok malam. kuliah malam belajar. iya, bahkan kadang apa yang saya pelajari itu misalnya orang-orang terdekat saya kirim kayak apa yang saya cari itu saya bagi ke teman saya. Siti pernah dikirim juga. Gitu. Terus lanjut. Sampai tengah malam, sampai jam 1:30 atau jam berapa gitu. Tapi kan namanya manusia ada tahap capeknya, ada Ya. tahap mood dan lain sebagainya itu kan juga mempengaruhi Pak ya. Nah itu saya berusaha mengontrol itu. Nah biasanya kalau saya nggak mood itu cara mengatasi saya itu dengan menetralkan mood saya ini dulu gitu Pak. Iya, dengan cara apa? Dengan cara semisal beli apa gitu, beli jajan atau beli hal-hal semisal es, coklat. Sesimpel itu Sesimpel kamu itu. untuk melaraskan kembali mood kamu itu. Iya. Cuma beli es teh tawar saja. Bukan es teh tawar, biasanya es teh poci kan kalau saya kan depannya kan Alfamart, nah itu ada penjual es teh poci Pak. Oh, Di situ. Gitu. sesederhana itu ya, Iya. mengembalikan mood kamu ya. Iya. Jadi beruntung sekali calon suami kamu. Oke, lanjut. Gimana Iya. tentang belajarnya itu? Ya tentang belajar saya selalu menyempatkan untuk belajar di malam hari. Kemudian di pagi harinya saya selalu action untuk menunjukkan apa yang sudah saya pelajari ini saya tunjukkan ke teman-teman kelas saya, juga dosen-dosen saya. Jadi mungkin nggak heran kalau mungkin teman-teman saya nggak heran kalau semisal saya di kelas ada yang ditanyakan misal jajan gitu. Saya selalu angkat tangan Pak untuk bertanya. Ada yang ditanggapi, saya selalu angkat tangan untuk menanggapinya juga. Nah itu yang Saya sebaliknya, kalau ngajar itu ada pertanyaan, mereka pada angkat kaki. pergi. Iya. Terus lanjut. Ya, itu yang saya lakukan untuk membuktikan bahwa anak organisatoris atau organisasi itu juga bisa menyeimbangkan dengan akademiknya, gitu Pak. Dan buktinya bisa kan? Bisa. Alhamdulillah IP juga tidak
merosot gitu, tidak Iya. turun, bahkan naik gitu. Iya. Ya itu buktinya kan bisa ya menjelaskan menyeimbangkannya. Bisa, pasti bisa kalau ada kemauan. Yang penting kita bisa melawan ego kita sendiri untuk bermalas-malasan itu kita lawan. Namanya bagaimana? Ya dengan mengendalikan mood tadi Pak. Kalau saya pribadi seperti itu. Kemudian kalau saya pasti kan namanya manusia ada masalah Pak ya. Ada masalah-masalah yang memang kadang manusia nggak bisa cerita ke orang lain. Nah itu kadang juga saya ada masa seperti itu. Nah cara saya menghadapi itu adalah saya berpikir positif dulu. Mungkin masalah ini menjadikan saya seperti ini. Kalaupun saya nggak ada masalah ini mungkin seperti ini. Jadi saya memikir sebaliknya gitu loh Pak. Biar untuk kegiatan saya selanjutnya itu tidak mempengaruhi apa yang saya pikirkan ini tadi gitu. Kayak gitu Pak. Oke, saya pengen spill. Kamu kan rajin baca nih tentang sosiologi ya kan. Teori apa saja? Teori apa? Satu dua dari orang sosialis yang masih kamu ingat? Yang masih saya ingat itu tentang teori dramaturgi. Bagaimana? Itu kan yang dicetuskan oleh Erving Goffman. Itu kan mengenai panggung depan dan panggung belakang. Bagaimana sebuah realitas itu terkadang yang di panggung depan sama belakang itu berbeda Pak. Misalnya kita tampil di Instagram dengan gaya hidup yang hedon sekali, tetapi pada kenyataannya kita di belakang itu kesusahan gitu Pak. Memaksakan hal itu untuk tampil di depan umum, tapi di belakang kita itu sebenarnya kesusahan. Kita sedang memaksakan itu untuk terlihat luar. Kita sedang memaksakan itu untuk terlihat hedon gitu Pak. Sama halnya dengan semisal sederhananya adalah kita berinteraksi di kelas Pak ya. Kita memaksakan diri untuk bisa, memaksakan diri untuk saya harus ini, saya harus aktif, saya harus gini-gini. Padahal pada kenyataannya setiap malam dia itu berusaha keras untuk itu, berusaha untuk bahkan ada juga memang orang yang tidak ingin panggung belakangnya ini terlihat, tapi yang depan ini harus terlihat gitu, untuk menjaga image dia, untuk menjaga nama baik dia dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu sebuah fun fact dalam kehidupan manusia. Ya benar-benar Pak. Itu tidak bisa kita pungkiri lagi, pasti ada masa-masa seperti itu. Kita pengen terlihat di mata publik, tapi orang luar tidak tahu jatuh bangunnya kita di belakang seperti apa. Itu kan panggung depan, panggung belakang. Apakah itu hampir terjadi, hampir dialami oleh setiap individu manusia? Kalau menurut saya berdasarkan fenomena yang ada, khususnya kita melihat dari lingkup kecil Pak ya, seperti Instagram. Nah itu saya tidak bisa menjustifikasi bahwa Titin ini panggung depan panggung belakang nggak sama kayak aslinya. Saya nggak bisa menjustifikasi itu sebelum saya kenal gitu. Tapi kalau teman-teman terdekat saya itu mereka bergaya sesuai apa yang mereka mampu gitu. Jadi tidak menampilkan itu. Memang ada beberapa yang seperti itu, tapi tidak sebagian besar seperti itu gitu Pak. Oke. Gini, kita kan hidup sebagai makhluk sosial ya Sugiyati. Ya, benar Pak. Kadang itu Sugiyati kalau seseorang yang sudah memiliki suatu kompetensi, ya bakat, power, itu egonya tinggi. Iya benar Pak. Nah, saat ini kamu di mata teman-teman dan saya pribadi juga sekilas baca CV kamu itu mahasiswa yang menurut saya luar biasa, keren gitu kan. Nah, bagaimana kamu menyeimbangkan ya kamu menjadi mahasiswa yang unggul, keren, tetapi agar tetap rendah hati? Ya, bagaimana kunci tipsnya? Kalau saya pribadi itu
saya lebih tidak suka berteman dengan orang yang misalnya punya prestasi yang luar biasa. Saya lebih mendekat ke teman-teman yang memang apa ya Pak, memang dia itu memerlukan untuk kita motivasi. Gitu. Nah, saya cenderung seperti itu, gitu. Jadi saya nggak suka malah berteman dengan kelompok orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki prestasi tinggi dan lain sebagainya. Itu saya tidak suka berteman dengan orang-orang seperti itu. Bukan tidak suka, cuma belum apa ya Pak. Memang dari dulu saya tidak seperti itu gitu Pak. Sudah menjadi kebiasaan saya. Saya berusaha untuk berteman dengan mereka. Maksudnya yang memerlukan dorongan, motivasi gitu. Karena bagi saya dorongan dan motivasi itu hal yang sulit sekali untuk dicari Pak. Karena saya pernah merasakan di fase itu. Artinya kita butuh dorongan, butuh motivasi orang-orang yang benar-benar bisa memotivasi kita, mendorong kita gitu. Tapi kalaupun kita tidak berada dalam posisi nggak punya dorongan, nggak punya motivasi, itu hal yang begitu berat untuk melaju ke tahap selanjutnya gitu. Jadi saya lebih seperti itu. Saya cenderung apa ya, siapapun yang ingin berteman dengan saya silahkan. Bahkan ada beberapa orang yang kalau belum kenal saya Pak ya, katanya saya sombong, saya seperti ini gitu ya. Takut dengan berteman dengan saya dan lain sebagainya itu. Padahal kenyataannya sebenarnya siapapun berteman dengan saya, jadi karena saya juga manusia biasa. Bahkan saya juga bukan orang penting, bukan orang kaya. Saya manusia biasa gitu. Jadi siapapun bisa berteman dengan saya. Ada dua statement tentang bagaimana menempatkan posisi kita Sugiyati. Nah, yang pertama mungkin pernah dengar, kalau kita ingin berkembang, tempatkanlah kita dalam circle yang mempunyai prestasi. Kedua, kalau ketempatkanlah kita di mana orang-orang membutuhkan kita. Nah, ini kan kontra nih. Iya, benar Pak. Sebenarnya bagaimana menyikapi dua statement ini menurut Sugiyati? Ya, kalau menurut saya bagaimana menyikapi dua statement ini. Jadi kita harus bisa menyelaraskan antara keduanya Pak. Agar kita tidak cenderung ke salah satu ini tadi. Karena kalau kita bisa menyelaraskan keduanya, kita bisa meraih keduanya. Bukan hanya salah satu yang bisa kita raih. Bagaimana caranya? Selama kamu tadi bilang lebih memilih untuk berteman dengan yang membutuhkan kamu. Ya, untuk saya bagaimana menselaraskannya. Kita tahu tempat, kita tahu waktu Pak. Maksudnya ketika saya berada, misalnya saya berada di forum. Forum saya menjadi ketua umum riset misalnya. Nah itu saya cenderung menjaga diri saya, menjaga wibawa saya, bagaimana saya tetap menjadi ketua umum yang memang ini loh ketua umum gitu. Membatasi hal-hal yang memang itu nanti menjadi bumerang bagi saya sendiri. Tapi di samping itu, kalau sudah melepas alma mater dari organisasi atau UKM itu, saya tetap jadi saya sendiri Pak. Saya tetap jadi saya pribadi untuk mengajak teman-teman yang tadi saya bilang kita maju bersama, dorongan, motivasi dan lain sebagainya itu. Jadi saya menempatkan diri bagaimana, kan kita kadang harus tahu tempat, harus tahu posisi. Saya itu jadi pelajaran berharga buat saya itu ketika MA Pak. Nah, itu saya punya cerita. Saya terlalu akrab dengan kakak tingkat, kakak kelas. Kalau sekolah kan kakak kelas. Nah, kemudian saya terlalu berlebihan dalam hal bercanda dan lain sebagainya. Saya ditegur oleh teman dari kakak kelas saya ini tadi. Maksudnya jangan terlalu berlebihan, tahu tempat lah ininya seperti itu. Nah, itu kemudian memang awalnya apa ya Pak? Kayak saya mau akrab, tapi kok dikatain seperti ini, kayak sakit banget gitu Pak. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama sekarang sampai hari ini saya sadar, oh benar yang dikatain mbaknya kemarin, mbaknya yang dulu beberapa tahun lalu. Memang kita harus tahu tempat gitu Pak, untuk bisa
melindungi kedua belah pihak ini, baik saya maupun kakak kelas saya ini tadi. Gitu, seperti itu, biar nggak jadi bumerang untuk kita berdua nantinya. Nah, terbukti kan kalau kita saya sendiri yang berlebihan itu jadi bumerang sehingga saya ditegur oleh kakak kelas yang lain gitu. Oke. Saya lupa ya nggak minta kamu pakai PDH ya. Ada PDH-nya ya? Oh iya, ada, nggak bisa. Lupa ya. Oke. Berikutnya kita ke B yang kedua, berprestasi. Sejauh ini sama kamu hidup, menurut kamu prestasi apa yang paling membanggakan untuk diri kamu, orang tua kamu? Prestasi yang paling membanggakan. Iya. Tentunya dalam bidang penulisan, Pak ya. Iya. Tentunya yang paling membanggakan itu adalah yang ada buktinya, yaitu saya punya buku itu tadi. Single writer. Single writer. Saya penulis sendiri, itu buku saya sendiri dan nama saya sendirian, bukan nama rampai, misalnya kan ada rampai menulis bersama. Ya, menulis bersama, tapi itu nama saya sendiri di situ. Single writer. Buku apa itu? Itu seperti judulnya itu cerita cinta dan cita. Oh iya. Jadi itu menceritakan tentang hidup saya. Tetapi saya menyusunnya menjadi sebuah cerita pendek, kemudian saya isi dengan diksi-diksi yang seperti saya katakan tadi, ada diksi yang memang non fiksi, ada diksi fiksi yang saya susun untuk hati teman-teman membaca. Gitu. Jadi bukan hanya cerita secara nyata, tapi saya susun juga secara cerita pendek. Gitu. Dengan diksi-diksi yang tadi saya berusaha untuk membuat pembaca itu terbawa dengan apa yang dibaca di buku itu tadi. Itu mayor atau siapa di sini? Yang bukunya saya tadi. Iya. Kata-katanya atau? Enggak, menerbitkan yang berbayar atau yang antrian gratis itu loh, yang kan lama itu. Itu namanya mayor. Benar. Itu saya berbayar. Berbayar, ya. Siapa di sini? Iya, saya di sini. Jadi itu dana saya pribadi untuk menerbitkan buku itu. Gitu. Berarti itu bukan cerpen, novel, sekalian novel seperti itu. Iya. Cuma itu dari kehidupan saya sendiri. Tapi saya olah sedemikian menjadi buku yang nggak monoton, tapi tetap ada itu. Menurut kamu itu sesuatu yang paling membanggakan itu dilihat dari isi ceritanya atau dilihat dari usaha kamu dalam menulis itu, atau memang ada kenangan sendiri, jadi bukan fiktif tetapi non fiktif begitu? Banyak hal yang membuat saya mengatakan itu membanggakan, Pak. Mulai dari isi. Isi memang itu benar-benar cerita nyata saya. Bagaimana saya memperjuangkan untuk ikut SBMPTN. Itu saya sampai. Berarti buku itu berangkat dari masa alia. Iya, dari masa alia. Berangkat dari situ. Saya sampai jatuh di Gresik, saya ingat banget. Naik motor sama kakak saya. Jadi saya kan dari Tuban, kakak saya kan kerja di Surabaya. Motornya nggak apa-apa motornya? Motornya alhamdulillah rusak. Oke, lanjut. Jadi kakak saya kan di Surabaya, saya dijemput untuk ikut SBMPTN lagi. Nah pas jatuh itu kakak saya yang yang diurus itu bukan dirinya sendiri, tapi mencari di mana adiknya. Adiknya itu kamu maksudnya? Iya, karena itu terpental jauh sekali, Pak. Kamunya? Iya, terpental. Nah itu dicari sama kakak saya itu tadi. Padahal di lain sisi itu kakak saya berdarah-darah banget, kayak sekujur tubuhnya, kakinya itu berdarah-darah. Tapi beliaunya kakak saya ini masih mencari saya, gimana adik saya itu. Nah itu juga yang saya masukkan di situ. Jadi ada unsur bukan hanya perjuangan ikut SBMPTN-nya, tapi juga ada unsur hubungan antara kakak beradik. Gitu. Kalau yang namanya ikatan batin kan pasti kuat, Pak ya. Gitu. Seperti itu. Kemudian isi itu menurut isi, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang mengesankan untuk saya.
Kemudian perjuangan menerbitkan buku itu kan pakai uang saya pribadi Pak ya. Ya. Jadi saya mengumpulkan itu dari jauh-jauh hari. Gitu. Saya mengumpulkan uang itu dari jauh-jauh hari. Bahkan orang tua saya tidak tahu kalau saya mau menerbitkan buku. Orang tua saya tahunya itu ketika sudah jadi buku. Gitu. Dan kamu mengumpulkan uang itu nabung sendiri? Iya, nabung Iya. sendiri. Orang tua tahunya saya mau nganterin buku ke teman saya karena teman saya beli buku saya. Ya. Mau kemana? Mau nganterin buku. Nah, saya kasih tahu kalau ini buku saya. Ya. Kemudian yang ketiga itu yang paling yang membuat saya mengatakan ini membanggakan, respon dari orang-orang sekitar. Ya. Seperti terutama yang saya lihat itu orang tua saya. Beliau selalu membanggakan bahwa ini karya anak saya, gitu. Selalu membanggakan itu dengan tetangga-tetangga yang datang ke rumah, gitu, kayak gitu Pak. Kemudian selain itu kan itu jadi bukti bahwa saya benar-benar suka nulis gitu Pak. Bukan hanya omong kosong, bukan hanya nggak ada buktinya gitu. Nah itu yang membuat saya mengatakan bahwa ini benar-benar membanggakan gitu. Kan setiap menerbitkan itu kan ada sertifikatnya. Ya, betul. Itu masih saya simpan di rumah saya pajang di tembok itu masih sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau ada tamu itu lihat, maksudnya tahu kalau saya pernah punya buku ini. Oke, motifnya apa? Kamu pajang sertifikat tersebut? Itu untuk mengenang apa ya Pak? Mengenang buku pertama saya saja gitu Pak. Kan buku pertama Pak ya. Yeah. Nah, dan itu saya menerbitkannya di masa-masa saya menjadi mahasiswa. Bukan saya menjadi seorang misal dosen atau menjadi seorang apa gitu, tapi saya mahasiswa gitu. Itu perjuangan sekali untuk saya. Saya berjuang untuk bagaimana memenuhi kebutuhan saya di saat saya tidak bekerja, saya masih bergantung kepada orang tua, tapi saya berjuang untuk bisa punya buku ini. Jadi itu nanti saya tunjukkan ke anak saya nanti. Oke. Di UTM ini ada nggak sih UKM atau komunitas penulis buku? Ada loh anak hukum yang menulis juga, namanya Citra Putri siapa kayak gitu, udah semester atas. Citra Putri siapa Pak? Nggak tahu loh Pak, saya tahu di IG itu. Nah ini kaitan dengan UKM riset ini, UKM riset itu sebenarnya ngurusin apa sih? Penelitian dan penalaran Pak. Nah, itu berarti beda dengan penulisan yang iya, beda dengan yang fiksi. Berarti ilmiah maksudnya. Karya-karya ilmiah. Karya-karya ilmiah ini. Iya. Itu UKM riset itu mandiri tanpa maksudnya kan ada kan di Dosen pendamping. Iya, kayak gitu. Ada dosen pendamping, ada dosen pembimbingnya. Itu Pak Medi. Enggak, maksud saya yang bukan yang ada yang mata kuliah sebagai pendamping riset dosen akhirnya dikonversi menjadi kayak KKN. Oh, Itu beda skema atau bagaimana? Yang tadi program riset tadi dikonversi gitu Pak ya. Sama yang UKM riset ini beda Pak. Oh, beda, ya? Jadi UKM riset ini memang UKM tidak untuk konversi. Ya UKM riset ini memang namanya UKM riset Pak. Kan setiap di fakultas itu ada di UTM. Kayak di fakultas fisik ini kan ada UKM riset. Fakultas keislaman ada UKM Smart. Kemudian ada fakultas-fakultas lain. Nah, kamu ini UKM riset UNIF atau fakultas? Fakultas. Nah, yang UKM riset UNIF ini ada nggak? Apa per fakultas? Per fakultas Pak. Per fakultas. Fakultas. Ya kayak BEM kan per fakultas ada, tapi di UNIF juga ada. Iya, benar. Kayak UKM seni per fakultas ada, Iya, pusat juga ada. Berarti nggak ada di UNIF ini. Kalau di UNIF setahu saya belum ada. Mungkin ada itu dalam bidang jurnalistik kayak warta UTM, UTM TV gitu oke. Nah, berikutnya kita ke B yang ketiga, berkarya dan berkontribusi 3 dan 4. Apakah menurut kamu sejauh ini udah berkarya? Kalau sudah,
apakah tadi buku itu merupakan sebuah karya dari kamu, apakah ada hal lain selain buku? Berikutnya, apakah itu udah merupakan bagian dari kontribusi kamu sebagai manusia lingkungan sekitar kamu begitu? Ada Pak, selain buku saya juga menulis di website. Hmm. Jadi saya itu menulis di website seperti Kompasiana, kemudian Netizen dari Ketika, kemudian Dunia Literasi, kemudian saya juga menulis di Medium, kemudian saya juga pernah belajar menulis, maksudnya belajar untuk menulis kayak berita atau fenomena itu. Saya pernah magang di Radar Madura. Magang. Berapa bulan? 3 bulan. DKM Pak. DKM itu. Tapi sampai sekarang hubungan kami tetap baik. Maksudnya tetap saya bersilaturahmi ke sana, tidak terputus hanya karena hubungan kerjasama MBKM itu tadi, tapi saya bisa tetap menjaga hubungan bersama pihaknya. Pelajaran apa aja yang kamu dapatkan selama magang di Radar Madura itu? Banyak sekali Pak. Kayak semisal saya diajak untuk keluar mencari berita atau memotret suatu peristiwa, gitu kan, ada fotografer, ada wartawan ya. Nah itu saya belajar banyak. Kayak ternyata di luar sana itu banyak sekali fenomena-fenomena yang kita tidak peka gitu. Kita tidak tahu. Gitu. Dan dari magang itu saya tahu, kayak saya diajak ke Bangkalan, saya diajak ke manapun yang wartawan atau fotografer itu tempatnya untuk meliput berita itu Pak, saya diajak. Kemudian saya juga dipercaya untuk berkontribusi itu, memberikan rekomendasi. Mungkin barangkali ada mahasiswa yang berprestasi, ada mahasiswa yang misalnya memiliki gaya fashion tersendiri, fashion and beauty gitu Pak. Nah itu nanti bisa dimasukkan ke dalam. Jadi teman-teman saya juga saya ajak, termasuk Diana ini juga pernah saya ajak masuk ke koran Radar Madura untuk rubrik fashion and beauty. Jadi Marjana ini fashionable. Iya sebenarnya, cuma sekarang kan santai Pak. Jadi santai. dia sedang ini kan kayak pakai soplen juga ini. Iya benar. Berarti kan update ya, pantas nanti saya kompar ke sama saya pakai fashion yang itu. Gitu Pak. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapat. Kemudian orang-orangnya juga baik, tidak ada kayak menganggap saya adiknya sendiri. Sampai sekarang itu bahkan saya kalau ada tugas, ada apa itu saya curhat ke beliau-beliau. Gitu. Ya baik laki-laki maupun perempuan, yang fotografer yang dekat dengan sama saya itu kan perempuan. Sedangkan ada koordinator liputan itu laki-laki yang juga menganggap saya sebagai adiknya sendiri gitu Pak. Ya, boleh lah, berarti kalau saya butuh masukin berita Radar kamu gitu ya. Oke. Menurut kamu antara fotografer sama pewarta itu lebih susah atau lebih berat mana kerjaannya? Kalau menurut saya itu dua-duanya berat sih Pak. Ini berat. Karena fotografer. Mohon saya potong dulu. Iya. Jadi dalam satu berita itu ada fotografer ya, Iya. ada yang menyiarkan, Iya. kemudian ada yang membuat berita tulisan gitu. Iya benar-benar. Nah, berarti itu tiga ini tuh mana yang mempunyai peran masing-masing, Mempunyai peran masing-masing dan tupoksi masing-masing. Misalnya dari fotografer Pak Ian. Yeah. Nah, di fotografer ini juga harus terjun langsung ke lapang tempat kejadian peristiwa, dan itu harus membutuhkan benar-benar izin. Kalau semisal orang yang mau dipotret itu nggak mengizinkan ya nggak jadi Pak. Kita kembali lagi. Gitu. Benar-benar harus izin. Izin Pak. Nggak asal moto aja gitu. Nggak asal moto Pak. Maksudnya kita harus izin. Misal kita mau memotret di rumah sakit Pak ya, kita harus izin dulu masuk rumah sakitnya itu dulu. Jadi harus ada izin dulu, baru kemudian kita boleh memotret. Ya, Anda mau nolong itu cek. Harus izin sih Pak. Kalau sepengetahuan saya, pernah ada suatu kejadian itu
ya ada nggak bisa saya ceritakan Ya, ya. ya. Itu kita tidak diizinkan, ya kita kembali Pak, kembali ke kantor. Ya. Nggak jadi Oke, memotret. yang diizinkan coba urutannya fotografer, foto kan, meliput, Iya. ya, misalnya videografer. Iya, Nanti ada yang nungguin ini ya, yang menulis berita ini ya. iya. Coba urutannya bagaimana dalam membuat berita itu. Jadi yang pertama itu wartawan harus menentukan apa yang harus mereka tulis Pak, yang mau mereka tulis, kemudian dikomunikasikan dengan fotografer. Misalnya Mbak, saya mau menulis ini, tolong carikan foto ini. Carikan foto itu tuh. Maksudnya untuk memotret foto ini, memotret gambar. Iya, berarti memotret kan Bu? Iya, memotret. Kan ada kalanya yang media itu kan cuma Oh, iya. ngambil dari Iya, media lain iya. tapi dicantumkan sumbernya. Iya, iya benar-benar. Tapi itu memotret Pak. Memotret. Maksudnya fotografer ini nanti menunggu apa yang mau ditulis wartawan ini kan. Oh, jadi Baru. urutannya dari wartawan dulu Mbak, ya? Wartawan harus mau menulis apa, misal mau menulis ini, misal kayak fashion and beauty Pak ya. Wartawannya minta fashionnya itu gaya yang santai, misal pakai hoodie saja, hoodie kayak jaket gitu loh Pak, Yeah. yang perempuan. Yeah. Nah itu, nah fotografer ini nanti cari modelnya. biasanya tanya saya, ada Yeah. nggak temanmu yang suka pakai ini? Yeah. Nah itu untuk dipotret oleh fotografer ini tadi. Nah kemudian kalau sudah ini nanti mereka fotografer dan wartawan ini berkolaborasi untuk fotografer ini menyetorkan fotonya untuk dipilih wartawan yang mana nanti yang mau dipilih untuk berita yang sudah ditulis. Oke. Gitu. Oke. Dulu modelnya dapat uang dari radar. Dapat apa enggak? Kalau apa ya Pak? Kalau berbicara nominal mungkin tidak bisa kita florkan di. Iya, ini ada benefitnya enggak? Ada. Pastinya ada, Ada, ya, Pak. ada. Pastinya ada. Ada, ya. Kan selain tidak terlihat kan beliau ini misalkan model dari Ya. saya atau yang diminta tolong radar ini kan nanti kan terpublish di Iya. radar kan Iya. itu juga benefit untuk Iya. Oh, iya, itu benefit. untuk diri. Value-nya dia. Value dia. Iya. Itu kan juga benefit gitu, Pak. Mau dipajang dong yang korannya di kamar. Iya benar. Dibajang. Ada yang cetak, ada yang di Instagram. Nanti Armanda juga sampai sekarang masih ada. Jadi ini satu buku Mariana. Sudah hilang semua Pak. Terus kan juga dapat foto gratis di foto-fotografer ada yang handal, Iya, dikirim iya. ke dia. Oh iya iya. Kalau nyari dosen yang punya podcast boleh lah saya. Iya. Ada program baru Pak namanya teman inspirasi. Oh, Itu iya. kayak nyari-nyari yang memang menginspirasi gitu Pak. Iya. Jadi nggak enak nih saya masuk ini. Program baru itu. Yang kemarin saya diundang itu kan dia juga masuk di teman inspirasi itu tadi Pak. Iya iya iya. Itu perdana saya mengawali itu, diminta untuk mengawali itu untuk program baru teman inspirasi itu tadi. Iya. Mardiana. Sugiati. Ini ngobrol tentang 4P ini sesi pertama. Kalau nggak ada batasnya sampai maghrib bisa. Bisa, Karena bisa. kita punya kesibukan masing-masing. Iya, Karena benar-benar. ada batas waktunya kita nanti langsung saja ke sesi 2.